sebagai indikasi bahwasanya kita semua ini akan diberikan satu bentuk ijabah daripada pemberian yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, sudah merasakan betapa watak dan karakter daripada hidup dan kehidupan di dunia ini tak lebih daripada segumpal permasalahan demi permasalahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita yakin, seyakin-yakinnya satu, Allah akan memberikan kepada kita kasih sayangnya. Allah tentunya tidak akan memberikan satu beban yang berat bagi hidup dan kehidupan kita, kecuali kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang kuat, berbesar hati, berbesar jiwa, dan mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang menghampiri diri dalam kehidupan kita yang bertubi-tubi menghampiri kita ini dengan happy ending ya. Karena dengan permasalahan-permasalahan itu tentunya kita akan semakin bisa yakin satu, betapa hidup dan kehidupan kita di dunia ini adalah satu upaya untuk betul-betul menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah. Menungso tidak pernah selesai di dalam menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita, yaitu adanya rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya wong arifin, wong sing ma'rifat marang Gusti Allah, yang mata hatinya sudah difoto, itu justru akan senantiasa merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala suasana. Sehingga ada satu ibarat, orang itu tentunya butuh kepada Allah dalam hal permaafan ketika ia melakukan bentuk kemaksiatan. Sangat butuh kita, karena yang identik dengan kehidupan manusia adalah salah. Manusia tempatnya salah, manusia yang gak error, mahalul error wanisian, manusia yang gak error, gak hang. Makanya butuh diinstal, butuh di refresh, dan butuh dilakukan hal-hal yang senantiasa terus menerus untuk kemudian manusia itu bersimpuh dan memperbaiki diri. Ya termasuk adanya permasalahan delengno ning Gusti Allah. Oh ternyata dengan apa yang kita miliki, dengan segudang prestasi rohani yang kita miliki, ternyata kita ini semata hanya ngampung yang namanya rahmat dan fadl daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa rahmat dan fadl daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya manusia tidak akan pernah bisa kemudian melakukan kebaikan meskipun sebiji darah. Dan tanpa rahmat dan fadl Gusti Allah, nggak mungkin menungso iku iso ngindari uripe saka tabrakan fil ma'asi. Tabrakan dalam hal pengertian terbentur dengan kemaksiatan kepada Allah. Jadi murni urip ini adalah anugerah daripada Allah. Murni hidup ini adalah merupakan hamparan fadl dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya arungi hidup dan kehidupan ini
dengan sayap-sayap kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa merasa hina di hadapan Allah, dengan senantiasa merasa butuh. Karena yang identik dengan hamba adalah butuh. Makanya ketika orang arifin wong sing sadar ning Gusti Allah, lek nglakoni apik justru ia lebih membutuhkan permaafan Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan rasa butuhnya untuk diampuni ketika ia melakukan satu bentuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki wis jeru iki. Soale wong arifin niku enggak gelem ditinggal ambek Gusti Allah. Karena orang arifin posisinya pas sayang-sayangnya ning Gusti Allah. Nek ditinggal pas sayang-sayangnya kan yo medeni. Kat rabi mernu bubar. Nah, ini kan yang ditakutkan. Makanya membentuk rumah tangga itu kadang-kadang Mas Agus ya, ketok-ketoke kepethuk rabi iki angele melalui jalannya beliku-liku. Tapi bahkan ternyata lebih sulit ketika baru memasuki episode kehidupan rumah tangga karena banyak bahtera, banyak cobaan yang lebih berat. Makanya rumah tangga pernikahan itu adalah revolusi dalam satu kehidupan manusia. Revolusi tanyakan Eka. Perubahan yang sangat mendasar, yang sangat liberal, yang sangat radikal dalam kehidupan manusia, di mana ia dituntut untuk benar-benar mengenal, beradaptasi, menganalisa, dan melakukan banyak-banyak telaah dalam kehidupan. Kalau ingin membentuk yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah, butuh perjuangan. Angel lah ngene iki wis. Butuh perjuangan. Asli. Karena hidup ini kata kawan-kawan dulu tuh tidak seindah ungkapan-ungkapan yang menggairahkan dari Mario Teguh dengan motivasi-motivasi yang begitu indah, dengan kalimat-kalimat bijak. Tidak akan seperti itu kehidupan ini. Kenyataannya tidak seperti itu. Makanya kembali lagi, sayap-sayap kehidupan kita mari kita ajak untuk senantiasa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Watak dan karakter hidup ya memang kita akan diketenggol masalah. Masing-masing orang akan punya masalah. Cuman porsi dan kadarnya yang berbeda-beda. Ono sing masalah keluarga, ono sing masalah ekonomi, ono sing masalah ditipu siapa? Ditipu dirinya sendiri. Kan ditipu dirinya sendiri. Yang sering kita kan ditipu dengan dirinya sendiri. Kita sering kan bermain-main dengan imajinasi. Karepe kepingin sukses, pingin bahagia jadi Mbak Jafar, tapi jalan yang ditempuh jalan-jalan yang mengarahkan dia pada keterpurukan. Jadi Mbak Jafar ngono, arif Mbak Jafar bijaksana. Kan kontradiksi berarti. Sehingga kita menjadi jiwa-jiwa yang tertawan bayane. Hanya melamun saja. Hanya keinginan saja tanpa mau berjuang. Tanpa mau mengusahakan untuk kemudian menjadi pribadi yang kokoh. Makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam Nahjul Balagha itu dikatakan kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang tidak pernah bisa membelenggu kita dan memenjarakan kita sehingga kita jauh dari Allah, sehingga kita kalah dengan keinginan diri kita sendiri. Apa wis aja sampai ngikat awake sampean. Ya termasuk ilmu kita, termasuk amal kita, termasuk apa yang kita miliki ini jangan sampai ini kemudian menjadi hijab, menjadi jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya justru hijab itu datangnya dari dalam. Wong pinter hijab yo dengan kepandaiannya. Orang yang kuat hijabnya dari kekuatan yang ia miliki. Orang yang mempunyai jabatan yang tinggi atau orang yang ahli ibadah justru dengan
banyaknya varian ibadah itu akan dihijab di hadapan Allah, terperangkap. Kan seperti itu ya. Makanya kata Sayyidina Ali seperti itu, ojo sampai urip iki dipenjara oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Urip iku ya kadu losdol lah. Harus losdol, harus merdeka. Seandainya memotret seseorang, motretnya kadu api. Potret elek, buruk itu ndadekno motone gak wudu ya. Gak wudu, soalnya sing difoto ganteng. Kok dadine remeng-remeng berarti ya apa? Gak wudu ya. Lah wong sufi ku identik dengan wudu. Identik dengan wudu. Iki ngajine losdol wis. Identik dengan wudu. Ya. Siji, sing dibentuk itu kadu membentuk rumah hati. Wong tasawuf sing dibentuk dengan rumah hati. Duduk omah fisik, duduk masalah perut. Penting juga, tapi yang dibentuk adalah rumah hati. Karena di sinilah bersemayamnya keimanan, bersemayam yang namanya mahabbah, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di kitab dalam Syajaratul Ma'arif itu dibahas panjang kali lebar kali tinggi. Rumah hati penting. Makanya lah wong atine sing dibangun ning Gusti Allah ditulungi. Lain kitab Risalatul Qusairiyah sing wong gak tahu dandani mati, jangan bayangkan dia itu akan diberikan satu lahiriah yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya wong sing gak tahu ngadeg mesti gak pernah selama-lamanya dia itu akan merasakan nikmatnya duduk. Ya kadu kangelan sih lah. Kangelannya apa? Pada rumah hati. Gampangnya pengen itu, iku mah sing tak bahasin mah. Belajar dawamul wudu iku wangel. Lek kepengin rezeki ati yo belajar dhisik lah njogo dawamul wudu. Apa maneh arek pabrikan, apa maneh arek teleseran, arek skuteran. Malah angel, kecuali lek dek urip ning masjid tok ya penak. Dawamul wudu santai. Gak kodek sapa-sapa, mosok nang masjid kendaan. Janjian ning masjid kendaan ya ono ya. Ya ono. Kulane wong sing angel-angel niku mangel. Belajar dawamul wudu. Ini saya katakan karena ya memang saya juga belajar sama. Angel, abot. Lek gak belajar biasa gak ono apa-apa, iku resiko. Tapi lek wis berjanji ning Gusti Allah, ya Allah, kula tak damawul wudu, dawal wudu iku wudu terus yo. Ya wis murah bolak-balik weteng sebah-sebah sampai kadang-kadang itu seminggu mencret dan sebagainya. Memang betul itu. Kalau apalagi berniat dawamul wudu ya wis pasti. Saya sering mengalami itu waktu awal-awal berikrar janji dawamul wudu. Isa-isa sak jam ku wudu ping 30. Soalnya apa yo wis aja diuji sejauh mana kesungguhan kita untuk menjadi apa yang kemudian ingin kita tegaskan sebagai citra dan jati diri kita sebagai seorang manusia dalam menempuh satu perjalanan ila Allah. Bersantai asli itu. Tapi lagi pingin Solo yo belajarnya ya iku mang. Lek kepingin sinyalnya kuat ning Gusti Allah. Bapak rohani kan bab sinyal kuat Gusti Allah dimulai dari apa ya? Daripada wudu. Tohara kan ya wudu. Wudu ini penting. Ya kaya baca mah moto aku fotone elek lah dedapen sing elek. Kan dia wudu soalnya. Ya. Salah apa iku mang? Gak tahu itu. Termasuk ada cerita yang sangat lucu itu Kiai Saladin itu. Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi atau Kiai Saladin, salah satu mursyid yang lumayan kontroversi dalam mengenai tampil fisik. Lah wong alim biasanya nggak gelem sampai DE.
pemane ketok ustad, ketok rapi. Ya Saladin itu mulai kecil ya, selama-lamanya ya baru-barusan ini pakainya normal. Ketika dia berada sembunyian ditambah beras itu ya pensilan tok. Pensilan beda-beda pisan. Rambutnya gondrong. Terus marono ya kuncitan. Ya semiran. Rambut seberapa muncul. Terus kadang-kadang di ketok tengah ngepang. Si Drogono SID wis model kaya ngono ya. Drogono Endang Sukamti barang ya sih. Hah? Bukan. Iya, Gus Iza mungkin ya followernya beliau itu menjadi idola kan dulu. Ya memang seperti itu, tapi yang ngono. Saiki akeh termasuk aku niru gondrong itu. Atine kan niru. Kuncitan itu lah. Kadang-kadang niru kuncitan itu. Ya Saladin sama seperti itu. Sehingga ketika Bayi wafat, kemudian tongkat kemursidannya itu diberikan kepada beliau, ya kiai-kiai sing sepuh, sing wis alim-alim, sing tertib, ya muskil itu ya ragu-ragu iki mosore aku iki sing alim kaya ngene dandanane al-habaib kaya ngene dipimpin arek los dolan kaya ngono lah. Tapi itu ujian karena memang kadang-kadang wali itu punya tutup yang sangat tebal, kasih telepon itu tutup. Hanya orang-orang yang kemudian kebersihan hati itu yang bisa mampu. Mulanya kadang-kadang kita kan ya waspada, kan banyak cerita itu. Ono seorang laki-laki sing bendino ketok uripe menungso kumpul botol kecap. Terus marono ya bendino ya booking. Nah, ketok yang booking. Tentu booking ada kos-kosan. Booking itu. Akhirnya marono mati wis gledakan. Kabeh wong widoni. Wih, bajingane mati rek ene. Gak usah diumumno ini ilahi bajingane mati alhamdulillah. Jarang kalau sing ngubur. Kan sing ngubur belas wis. Dan ini terjadi itu. Diceritakan dalam Risalatul Qusyairah ada. Sehingga apa? Ada datang seorang sultan kan. Sultan datang pas berburu. Lah jenengane raja kan ya rada sing kelas ngono berburu ngono. Gak mungkin lah lek raja minuman Allah buat apa dan sebagainya gak mungkin. Ngingu wong ngono ya paling ngingu wong ngono paling ya wong lah ngono. Iki ya akhirnya kan kemudian lho iki piye to wong ning kene iki ana wong mati kok ora disolati, ora direken, gledakan kaya ngene di mana akalnya sebagai seorang muslim itu di mana? Akhirnya ditakoni, "Lapo iki kok gledakan kalau sing anu?" Dia itu orang zintik. Semua penduduk menyaksikan hidupnya nggak ada satu sama sekali kebaikan wes. Buruk nemen nih. Buruk kalim kalah. Masih karep yang ngono di foto-foto pala-pala ya kamerane elek rupane. Kata wudu kan. Jadi itu. Akhirnya ya digowo nah sultan nggo laskare tolong dibawa. Akhirnya ada seorang perempuan yang kemudian menangis meratap soalnya ditinggal pas sayang-sayangnya mana lagi cinta-cinta ditinggal ya wes ya boleh tinggal pas sayang-sayang ya loro ya hatine ngono kowe ya masa tau ditinggal wae. Wong biasa lare pacarane kowe di reject tok ngono semangkel Di reject tok mangkel apa romantisme pacaran ben ya gak diterima ditelon padahal jenenge mau kerja. Di kerja kan otomatis gak tahu tempatnya. Kadang ono menimbulkan satu lintasan-lintasan pikiran negatif lah. Cocok ambek lapo ya, mereka-reka yang tidak. Akhirnya sang perempuan nyamperin, bacane wong Surabaya, wong Jakarta nyamperin, disamperin. Ning ngene ku akhirnya ditakoni nang sultane, iki piye ceritane? Kronologisnya seperti apa? Ini suami saya ini.
dia itu orang baik, orang soleh. Lu kok bisa ngene, kok kontradiksi dengan pandangan masyarakat, kabeh masyarakat plus ngarane iki lho wong dobol iki wis. Ngireng. Pentino dicekel botol. Pentino booking wedokan. Apa? Anjil. Anjil lewat. Anjir jemput lonte. Iya, lah jarene Gus Miftah. Akhirnya piye ceritane piye sultane rada wong kulonan piye. Ngene cak ngene. Yo untung tuh kacau iki cak ngene. Ini katanya. Memang secara lahiriah dia itu seorang yang diangkat derajatnya tinggi sama Allah, dibebani dia itu harus mengurangi maksiat secara arif dan bijaksana. Dan jalan yang ditempuh, berapapun uang yang ia minta, yang ia punya, tiap hari ya sak mampune itu kono mimi imang rat label dan sebagainya. Intinya apa? Dengan itu dia itu kan mempunyai kontribusi untuk mengurangi apa? Mengurangi kemaksiatan lah. Sing mestine jatahi botol sing dol 100, sing mendem lek 100 otomatis wong pira iso tuku 50 berarti kan kurang sing mendem. Lah sandhe dhewe ya ngono. Bendina booking pirang arek wedok. Siapa? Perjanjian lek dudu preng-prengan tapi ya. Engko diprank baru dia anu. Akhirnya dia apa? Wis pokoke lek sampean tak tumbas, tak booking ya sudah, tutuplah sampai besok. Otomatis kan dia gak maksiat hari ini. Itu kan pekerjaan yang sangat berat. Pak Yai gak iso. Lek Pak Yai kan jurusan jarkoni. Jarene. Ya bisa ini dakwah yang namanya dakwah bil hal, dengan tindakan. Sehingga nggak perlu jargon-jargon demi ini perjuangan ini dan sebagainya. Dia mewakafkan diri, menghibahkan dirinya bi amwalim dengan apa yang ia miliki, kemudian untuk akhirnya apa? Gue sampai lek ngono kelakuane kono ngubur santai saja dek. Aku paling mati sing nyembayangake sultan. Sultan kok sing nyembayangake sultan. Duduk dape. Sultane Rajane wong iku termasuk betul, termasuk akhirnya apa? Ya memang saya seorang penguasa negeri ini. Lebihan kan yo gak semasif sekarang informasi, gak ngerti wajah kan gak tahu, ngerti kan sopo. Alhamdulillah saiki kan media sosial kan banyak. Facebook dan lain sebagainya. Ya, akhirnya ya betul memang itulah. Nah, balik mana makanya kita jangan terkecoh dengan tampilan-tampilan gitu. Kita harus husnudon meskipun juga kita tidak boleh larut. Tidak boleh larut sama. Sultan Saladin juga sama seperti itu, ya Saladin. Tampilannya juga ngono. Kan nyongko lah. Tapi yo akeh wong niru-niru ngono tapi yo gak ngono yo akeh. Pura-pura. Ya, digono-gono. Muatannya lah ini sultannya saja ngono ngelak mancing tambah beras yo kata atau mancing meneng tok ini tapi kepegelan iwak-iwak dia ngene moro kaweret regedno iki lho iya serius banyak saksi matanya banyak kayak pandaan yang sepuh-sepuh banyak yang tahu tuh. Ya seperti ya Saladin. Tuku sego ya ngono. Tuku sego aku. Nang santri akal tuku sego tuku akhire ya apa yo gak dipangan wis pangan. Ngongkon maneh kuwi tuku sego aku. Terus perang-perang akhirnya kene no. Coba saya kita lah wudu sik ngene. Wudu tukokno wudu dipangan. Tuku sego ten de wudu. Sing tuku sego kudu de wudu. Baru dimangan. Akhirnya ya gak kaya baca permutu iku mang. Kade wudu sih. Ya betul seperti itu. Memang di dalam thariqah itu tawalun wudu itu penting. Sehingga di Tulungagung, di Sadilia Tulungagung, Pesulukan Thariqah Agung itu semuanya tawalun wudu. Joko dengan wudu, masak pun harus wudu.
Masak juga sebagian masa harus wudu, dijaga betul kak ya gak iso kak. Itu yang terjadi di Tulungagung Dawawu, dan memang sangat berat, sangat berat. Karena apa? Dalam wudu itu kunci jadi orang yang soleh. Lek bahasa sederhana soleh, bahasa sedekirian soleh, tapi bahasane Ibnu Athaillah yaitu al-arifin. Kuncinya di orang yang muhibbin, jadinya abidin, lebih-lebih daripada orang yang arifin, yang musyahadah, yang kemudian makrifah kepada Allah, dimulai dari apa? Dari dawamul wudu. Karena apa? Orang yang berwudu itu pasti satu, waj'alni minat tawabin. Ya, tunggu ini kan ngono. Ini rahasia nih. Itu tunggu kado-kadoan itu enggak di dalam pendidikan karakter menjadi orang yang soleh itu diawali dengan apa? Waj'alni minat tawabin. Apa itu? Kado istiqomah tobat. Lah wudu itu kan ya salah satu kan istiqomah tobat wudu itu. Lek dosa-dosa cilik diwudui ya sekitar delok bokong ukurane pira, delok pH ukuran pira ngono ya diwudu ya losdol wis buyar. Ini penting. Waj'alni minat tawabin. Balik ning Gusti Allah. Soalnya wong tobat iku makom yang pertama, belajar silat, belajar pencak, belajar bela diri, kuda-kuda. Lek enggak kuat pondasi, enggak kuat ambiar bahasane. Betapapun derajat rohani yang miliki, perjalanan sangat jauh, enggak ada ini ya enggak akan apa, ibaratnya sampean kepengin gawe omah. Kayak aku biyen kepengin gawe omah, tapi enggak duwe tanah, terus dibangun ning ndi? Omah dibangun ning ndi? Dinjemno ning ndi? Gawe omah. Mau berjalan kepada Allah, mau menjadi husnul khotimah, mau bisa berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terus gak duwe landasan iki lho. Dinjemno ning ndi maneh iku. Makanya waj'alni minat tawabin. Tobat, ono sing tobat secara fisik. Dimulai daripada min kabair, sing tahu dosa gede ya tobat. Tapi lek dosa gede ketok moto. Ibaratnya tembok. Yo ketok lah tembok. Gak usah ditabrak. Yo lek zaman geng-gengan kolison ben leak tabrak ben. Kalau ada kupron. Kan gak mungkin kita itu ada tembok kita tabrak. Bin kabair, ketok moto. Gak usah disebutno lah, wis gak usah ngaji lek dosa gede gak usah ngaji. Los-losan ngerti kabeh. Apa dosa gede ya? Akeh enggak usah dituturi ngono iku dosa. Ojo lah wis paham. Wis paham ngono iku dosa, paham. Tinggal aplikasi dalam kehidupan, mampukah kita menghindar daripada jebakan dosa. Mari ngono min sawair dosa-dosa cilik. Ini perjalanan tobat seperti itu. Terus mari ngono teko perkara-perkara sing mubah. Perkara-perkara sing gua waktu sia-sia, sehingga puncaknya perjalanan bertobat adalah ketika ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padha ambek puncake mlaku ning dalane Gusti Allah iku dadi wong sing ora gelono marang wong liya. Masih derajat rohani dhuwur kok dia masih suka bikin kecewa orang dan sebagainya, itu berarti derajatnya sangat rendah. Kitabnya apa? Minahusaniah. Kok Mbah Jafar ngajini nang Mbah Jafar kok Minahusaniah. Karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Gelono wong, sering gelono wong ya mengecewakan dengan orang lain. Jarane bahasane itu janji itu sering kita obrol dan sebagainya. Itu termasuk saya sering banget ya. Makanya ini sebagai cermin. Ya kemang lah belajar wudu. Soalnya bahwa cek dadi wong sing ajek ing dalem istiqomah tobat marang Gusti Allah. Terus mari ngono apa? Waj'alni minal mutatahhirin. Akhirnya lah wong sing ajek pondasi tobaté marang Gusti Allah mesti diangkat derajate wong kuwi iso gelem ngrijiki ati. Senengane nyapu-nyapu maksudnya nyapu kotoran-kotoran jiwa, kotoran-kotoran hati, kotoran-kotoran pikiran yang kotor. Disaponi kabeh. Soalnya apa?
Dan yang hikam kan ada. Bagaimana hati ini bisa cemerlang jika di dalamnya masih penuh dengan kotoran-kotoran duniawi. Sing ngecap kan gandeng itu. Terus balik mana ning kene mang bahasan sing winginane apa ae lek dibalekno ning awake menungso pasti itu akan mengecewakan hasilnya. Karena manusia tempatnya keterbatasan, manusianya tempat bangunan-bangunan yang tidak sempurna. Makanya apa nisbatnya pada kehidupan manusia akan kecewa lah kita hidup. Ojo diandalno teman-teman makhluk Gusti Allah mesti ana melesete. Pasti ada melesetnya. Kuwadung ngandalno, kuwadung arep-arepe blorok ora kedaden ajur. Apalagi dengan kalau perempuan saya membalani wong wedok sering digombali wong lanang ya. Wong lanang kan berpotensi pakai patkai kehidupan ya. Demikianlah cinta ceritanya dia ada akhir ya. Gombali yo gelem tapi gelem ae digombali. Mbok sekali dicelonongi ta. Padha kutangani ta digombali. Cewek itu sih mending. Ini minal mutatahhirin sapu-sapu. Mulane akad tuku sapu. Simbol yo nyapu-nyapu. Iya, sapu-sapu nyapu. Termasuk kalau Anda dengar ceritanya Mbah Soleh, bagian nyapu-nyapu. Artinya apa? Mbah Soleh ku wong sing ngali ngrijiki ati. Sing Mbah Soleh jarin balik-balik mati. Jadi khodamnya dari Sunan Ampel karena apa itu kasih nyapu-nyapu. Itu simbol. Mulane biyen niku mbah-mbah biyen niku mbon terjemahno salah, boncene kemampuannya terbatas atau apa. Sering lewat biyen niku seneng nyapu ya bang sopo latar sopo disapu-sapu. Wong biyen iki zamane kelaraan. Lah saya kan larane gak pate ono, tapi kelarane softtek dan lain sebagainya. Soalnya penghuninya banyak perempuan sekarang. Nyapu-nyapu. Ricik-ricik. Iku sebagai simbol saponono laraan ing dalam jero atimu wajane minal mutatahhir soalnya apa PJK ati iku dadi prasyarat ditampa pengabdiane marang Gusti cetha to kayane gampang iki gampang. Makanya membangun rumah hati itu harus didahulukan dengan cara apa ya dengan belajarlah saiki bersama-sama saya ayo saiki dawamul wudu saya iso-isone masih gak iso terus pokoknya ada upaya kita ini bersih. Ya nggak boleh sombong cintanya saya. Aku itu kebimbang. Lek ngajar Madin bengi kan ya wedok-wedok kan ya wis gede-gede tuh salaman ya. Yo soalnya kepin nggak ngecewakan hati ya salaman. Saya tidak menafikan hukum syariat. Ya salaman gue itu sebut mana. Masuk ojo aku dhewe wudu ojo. Wah. Kan itu kan gelono hati. Maksud itu banyak gitu. Kadang-kadang yo iki jarine toriko kok. Karena memang menjaga untuk tidak mengecewakan hati orang lain adalah puncak piramida tertinggi daripada suluk perjalanan kepada Allah. Rujukannya apa kitab Minahus Saniyah. Engko kaji nambah Mbah Ja'far. Ada berapa poin terakhir itu mulai daripada istiqomah tobat puncake ojo sampai ngelono atine wong liya. Mulane lek ning kitab Nasyawul Ibad itu ada afdhalul a'mal yaitu apa? Memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengecewakan hati idkhalus surur ala qalbil mukmin, memberikan rasa gembira kepada orang-orang yang lainnya. Ini penting. Maka untuk itu pada awal tahun ini sasi-sasi Muharram, mari kita bulatkan tekad kita itu untuk pertama kita punya niat yang baik. Kita berjanji untuk mempunyai kesungguhan dalam menempuh kehidupan. Kita berjanji untuk kemudian istiqomah di dalam melakukan
penempuan dalam kehidupan ini dengan alur dan drama daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, mari kita sandarkan, mari kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengiringi daripada ikhtiar-ikhtiar lahiriah yang sudah kita lakukan. Insya Allah betapapun berat kehidupan yang seolah-olah kita rasakan, itu adalah sebenarnya jalan-jalan menuju kemudahan-kemudahan di kemudian hari. Gak kroso mapoto kaya apa, gak kroso disonggo dilakoni dengan hati yang merdeka, disonggo dilakoni dengan hati yang merdeka, dengan jiwa yang bebas. Seiring dengan perjalanan waktu, semua permasalahan sebesar apapun, setinggi apapun, seluas apapun akan selesai bismillah, jika betul-betul kita sandarkan kepada Allah. Gak terus ngono niku, gak terus. Apa tuh gak terus? Wong yo gak logo terus lah, mesti ono ngadeke. Masih ngadek yo gak terusan, lah wis metu yo gak ngadek maneh ring Mbak Jafar. Sing terus berapi gak paham ya. Lah aku wis paham, wis mulai persapi oh iya. Ngadek terus, lah wis metu ya wis. Ada fasenya. Wis ta. Gak mungkin apa terus, kamu kan cerutane menungso, dalane mlaku munggah, terus masih munggah gunung gak mungkin lah. Pasti ada saatnya. Itu yang penting kita jalani dengan pikiran merdeka, dengan jiwa yang merdeka, dengan hati yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun apa yang kita jalani pasti akan ada. Masya katakanlah ning donya gak iso menikmati memanen apa yang kita lakukan, akhirat telah menanti, dikubur telah menanti. Gak waras ning donya ya waras ning akhirat. Sing penting apa bondone wani, mosok Persibaya tok sing wani. Mlaku ning dalan Gusti Allah ya kudu wani. Aduh banteng ya wani. Sakti terus Mas Roboe. Tabrakan gak apa-apa. Sakti. Ya ndi kok. Sakti. Tapi tak rakani rong dino iki, Roboe gak belah temenan kan ceritane. Delok adekane uripe gak belah dareh ngene temenan. Saya nggak mengada-ngada, serius itu saya ceritakan ke istri saya itu, waduh, masalah apa? Tapi si walian Mbak Jafar ya ngono, nang omah kan gawe nih Sabtu ini gawa apa ini, ngomong, colokan, lah apa nggak colokan Mbak Jafar ya enggak, dilalah marane rusak kabeh, ya untung nih Mbak Jafar, kan gawe ini kurang ajar Mbak Jafar, pamer iku, pamer karomane kan. Engko tak ngomong telu ngono. Asli langsung aku mati kabeh ora ana. Wah, nek baca warjine. Iya. Pamer karoma. Nah, ngene baca wis mari wudu ora. Wis iku Mang ya. Jadi untuk pertemuan malam hari ini nggak terlalu berat, kita upayakan semaksimal mungkin ya punya wudhu. Masih kak paling kurjam pokoknya kita meringkes jalan-jalan, karena apa, disitulah insya Allah banyak cahaya yang dirasukkan kepada kita. Dan saya ngomong gini kan karena saya sudah mempraktekkan itu, belum praktek gak paling ngomong aku seperti itu. Pasti banyak keajaiban lah. Sing turun jodoh ketemu jodoh nih, lah sing mesti jodoh ya ketemu maneh ngono. Gampang. Wes, semoga pertemuan pada malam hari ini memberikan nilai yang baik pada kita, membekaskan satu barokah yang sangat luar biasa yang bisa merangsang dan menggairahkan kehidupan kita sehingga kita selalu tegak, meskipun kita keluar kita tegak lagi, sehingga husnul khatimah. Untuk penutupnya Mbak Jafar sing mari pamer karomah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syafaratil maut wa najata minan nar wal ahwa'i hisab
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma bi'ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatihi wa syahada syaban wa wani wa syari awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.